Silakan. Bilang. Gimana? Silakan ya Pak Kiai. Langsung saja. Mulai. Iya, iya mulai. Kita down air. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi abana alaina manhajat tarbiyatal qawimah wa awdaha lil alamin mabadi'al khairi wal huda wal islah. Wassalatu wassalamu ala man ursila li azimi maslahatil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bisunnah ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah syahadatan tunjiqu ilaha min ahwali yaumil qiyamah. Ayyuhal ikhwah usikum wa nafsi bittaqwallah fattaqullaha mastata'tum wattaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa asdaqal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann. Inna ba'dadh dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan faqarihtumu. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul adzim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberinya usia sampai hari ini. Semoga kita bisa memaksimalkan usia kita dalam kebaikan. Karena orang yang paling baik adalah orang yang paling panjang usianya dan menggunakan usia itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam marilah kita haturkan, kita sanjungkan kepada pembimbing umat, yakni Nabi Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga segenap umat yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Ikhwafillah, kaum syarikat Islam, khususnya kaum muslimin pada umumnya dimanapun berada, alhamdulillah di pagi ini kita akan mengkaji salah satu ayat dalam Al-Quran, tepatnya di surah Al-Hujurat ayat 12, tentang berbaik sangka terhadap sesama manusia. Masalah ini tentu sangat penting dan kita pahami agar kita benar-benar bisa memelihara hati kita. Karena sebagaimana yang kita tahu, suudzon adalah salah satu hal yang bisa merusak hati, merusak perasaan, merusak ketenangan, dan juga tentunya merusak persaudaraan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang beriman dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah kebanyakan dari sahwa sangka. Inna dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan, mencari-cari aib orang lain. Wala yaghdab ba'dukum ba'dha,
Janganlah sebagian kalian mengumpat, menggunjing, menggibah sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Sudikah salah seorang kalian untuk memakan daging bangkai saudaranya? Fakarihtumuhu, mestinya kalian membenci hal demikian. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah zat yang maha menerima taubat dan maha pengasih. Alhamdulillah kaum syarikat Islam dan kaum muslimin dimanapun berada. Bicara soal husnuzon atau berbaik sangka kepada Allah, sangat banyak sekali ayat-ayat, hadis-hadis yang menerangkan tentang berbaik sangka kepada Allah. Bahkan salah satu ulama ahli hadis, Imam Ibnu Abi Dunya, dalam kitabnya yang berjudul Husnuzon, beliau memuat 150 hadis di 150 halaman, berikut tatriznya, berikut catatan kakinya. Tetapi yang kita bicarakan pada kesempatan pagi ini dalam rangka penyejuk hati adalah husnuzon kita terhadap sesama manusia. Jadi dalam kesempatan ini saya tidak membahas husnuzon kita kepada Allah. Walaupun husnuzon kita kepada Allah tentu tidak kalah utamanya. Karena sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwa di antara amal-amal penghapus dosa itu adalah husnuzon billah. Baik sangka, dan Rasul bahkan menyatakan janganlah seseorang meninggal dunia kecuali dia dalam kondisi berbaik sangka kepada Allah. Tetapi yang berkenaan dengan husnuzon terhadap sesama manusia, ini tentunya berkenaan dengan perilaku kita untuk menjauhi kebanyakan su'udzon. Karena husnuzon adalah lawan daripada su'udzon. Kalau kita sedikit mengkaji ilmu usul fikih, ada kaidah yang mengatakan bahwa amrun bisyai nahyun an diddih. Menyuruh sesuatu sama dengan melarang dari hal sebaliknya, atau melarang sesuatu sama dengan menyuruh daripada kebalikannya. Seperti dalam ayat 12 surat Al-Hujurat ini, Allah memerintahkan kita untuk izdanibu katsira minadh-dhon. Jauhilah kebanyakan daripada sahwasangka. Perintah untuk menjauhi sahwasangka artinya kita harus senantiasa memelihara sangkaan baik kita terhadap sesama. Dan menariknya, ihwah fillah sekalian, kalimat izdanibu dalam Al-Quran itu selalu diidentikan dengan hal-hal yang bersifat dosa besar. Sebagai contoh, dalam menyatakan wajibnya menjauhi kemusyrikan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan izdanibu tagut. Jauhilah togut-togut, Tuhan-Tuhan, pangeran-pangeran, dewa-dewa yang disembah dari selain Allah. Izdanibu kalimahnya. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kedudukan hukum arak, hukum homer, hukum judi, hukum mengundi nasib, hukum memuja berhala, dalam surat Al-Maidah dinyatakan fazdanibuhu la'allakum tuflihun. Kalian mesti menjauhi hal-hal itu agar kalian beroleh keberuntungan. Dan yang pas dengan bahasan kita pada pagi ini tentang dzon juga Allah menggunakan kalimat ijtanibu. Jauhilah sejauh-jauhnya. Bukan hanya terhindar, bukan hanya terlepas, tetapi menjauh sejauh-jauhnya. Secara logika, jika seseorang baru terhindar, belum tentu jauh. Itu
Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat ijtanibu ini agar menjadi perhatian kita. Kita harus menjauh sejauh-jauhnya dari berprasangka, terutama prasangka-prasangka yang buruk. Kenapa? Inna ba'dadh-dhanni ismun. Dengan tegas Allah menyatakan bahwa sebagian prasangka itu ada yang mengandung dosa. Tentu berprasangka buruk yang mengandung dosa ini. Adapun kita berprasangka baik, kita akan mendapatkan pahala karena kita telah mengamalkan salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi pernah bersumpah tentang berprasangka baik. Walladzi nafsu Muhammad biyadih, demi jiwa Muhammad yang berada dalam genggamannya, dalam kekuasaannya. La hurmatul mu'min a'zamu indallah hurmatan minki. Sungguh kehormatan seorang mukmin, menghormati seorang mukmin lebih besar, lebih utama di hadapan Allah penghormatannya daripada minki, daripada menghormati kamu. Kamu di sini masuknya kepada Baitul Haram, daerah tanah haram. Artinya tanah haram itu mesti dihormati, tetapi menghormati seorang mukmin itu a'dhamu indallah, lebih besar di hadapan Allah daripada menghormati tanah haram sekalipun. Apa yang mesti kita hormati dari sesama muslim, sesama mukmin? Kata Rasul adalah maluhu. Pertama harta bendanya. Tidak boleh kita mengambil harta benda dia kecuali dengan izinnya atau kecuali dengan hak Islam. Wadamuhu, dan yang kedua darahnya, jiwanya, nyawanya. Tidak boleh kita lenyapkan kecuali jika dia benar-benar melanggar hukum agama. Dan yang ketiga, ayyudhanna bihi illa khair. Tidak boleh berprasangka kepada mukmin kecuali berprasangka yang baik-baik saja. Ini yang saya maksud bahwa berprasangka baik akan mendapatkan pahala. Paling tidak, pahala pertama kita akan mendapatkan ketenangan karena kita tidak dihantui dengan perasaan-perasaan yang bisa mencemaskan, menggelisahkan. Karena umumnya orang yang berprasangka buruk itu digelisahkan, dicemaskan, dibikin galau oleh perasaannya sendiri. Yang kedua tentu karena kita mengamalkan sunnah Nabi dan di situ terbuka pintu-pintu pahala. Iwafilah kaum syarikat Islam dimanapun Anda berada, di seluruh Nusantara dan juga mungkin ada yang di luar negeri. Saya dengar bahwa di Eropa, di Turki ada syarikat Islam. Berkah kunjungan ketua umum kita ke sana dan sambutan di sana cukup baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan syarikat Islam jadi rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan syarikat Islam diterima di berbagai dunia Islam, negara Islam, bukan hanya di Nusantara. Ini kita penting untuk benar-benar memelihara hati kita dari perasaan suudzon. Artinya kita harus senantiasa menumbuhkan sifat husnudzon, menjauhi buruk sangka dan senantiasa memegang baik sangka terhadap sesama. Buruk sangka itu benar-benar menyiksa. Sebagai contoh, saya ingat guru saya waktu di pesantren. Beliau memberikan salah satu contoh tentang kisah di satu negeri. Kisahkan ada seorang petani di desa yang kalau ukuran desa cukup kaya raya karena memiliki beberapa hektar sawah. Dan untuk mengerjakan sawahnya itu dia mempunyai beberapa karyawan, beberapa pembantu. Pembantu itu ditugaskan dengan job-job tugas yang telah diatur. Dan salah satu pembantunya ditugaskan untuk memegang parang gitu ya, parang biasa yang digunakan petani untuk membersihkan rerumputan di pematang-pematang sawah itu, parang ya namanya kalau di Jawa Barat. Dan suatu saat selesai panen raya, dia kehilangan parang. Tentu saja dia mengarah sangkaannya itu kepada karyawannya yang dipercaya memegang parang itu.
Akhirnya karena perasaannya sudah buruk terhadap karyawannya itu, terhadap pembantunya itu, ketika sang pembantu datang, yang biasanya dia suka menyapa, suka ngobrol, suka bercakap-cakap, suka minum kopi sebelum bekerja, dari saat itu dia mulai mencuekin, gitu, membiarkan si petani itu tanpa sapa, tanpa tegur, tanpa adanya obrolan apalagi canda tawa. Kenapa? Karena dia merasa bahwa pasti yang ambil parang saya itu dia, karena dia yang pegang. Sampai peristiwa itu terasa benar di hati si karyawan tadi. Dia bertanya dalam hati, ada apa dengan majikan saya ini? Kenapa kok tidak seperti biasanya? Yang biasanya ramah, biasanya suka menyapa, sekarang tidak ada tegur sapa, tidak ada senyum, tidak ada suasana yang cair. Akhirnya karena 2-3 hari dia diperlakukan seperti itu, si karyawan tadi memutuskan untuk keluar, tidak lagi jadi karyawan daripada petani tersebut. Dengan keluarnya pembantunya tadi, semakin kuatlah sangkaan dia bahwa benar dia yang mengambil parang itu. Nah, di saat itu dia merasa dihianati, merasa karyawannya itu culas kepada dia. Dia dijajah dengan perasaannya sendiri. Sampai datanglah suatu peristiwa hari Kamis, di mana dia membuka seluruh tumpukan-tumpukan jerami itu untuk disebar ke area pesawahannya. Dan ternyata si parang itu ditemukan tertimbun di tumpukan jerami. Ketika dia menemukan parang itu, dia merasa berdosa karena telah berburuk sangka. Dan selama belum diketemukan itu parang, dia gelisah, dia tidak nyaman, dia merasa tidak enak dengan karyawannya tadi. Akhirnya dia mencari-cari karyawannya tadi. Dan akhirnya ketemu, lantas dia minta maaf. Dan sebagai balasan daripada minta maafnya, tebusan daripada minta maafnya, dia kembali meminta si karyawan tadi untuk bekerja kembali. Sayang, karyawan tadi terlanjur merasa sakit dengan perlakuan majikannya beberapa hari yang lalu, tempo hari, sehingga dia tidak mau lagi bekerja. Ikhwah sekalian, inilah bukti bahwa suudzon, berburuk sangka, itu selain merusak perasaan, menggelisahkan jiwa, menjadikan galau dalam istilah anak-anak muda sekarang, juga bisa merusak hubungan, baik itu hubungan persaudaraan, boleh jadi juga hubungan organisasi, atau bahkan mungkin hubungan antara seorang majikan dengan seorang pembantunya. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk berhusnuzan, baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kebijaksanaan dan kebijakannya, dan juga terhadap sesama manusia, apalagi terhadap sesama umat Islam. Iwabillah kaum syarikat Islam dimanapun berada. Serangkaian dengan suudzon ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga merangkaikan wala tajassasu, jangan suka mencari kesalahan orang lain. Tajassus atau dalam bahasa lain tahassus itu mengandung makna menyelidiki aurat. Walaupun ada ulama yang berpendapat bahwa tajassus itu lebih kepada keburukan, kalau tahassus mencari kebaikan tapi untuk dipamerkan. Jadi dua-duanya tidak boleh. Tajassus menyelidiki keburukan seseorang untuk dibuka. Tahassus itu menyelidiki kebaikan tapi juga untuk dipamerkan. Jadi pada dasarnya kedua-duanya tidak boleh. Dan wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan sebagian kalian suka mencibir, suka menggunjing, suka menggibah sebagian yang lain. Karena hakikat perkara daripada menggibah itu, menggunjing itu adalah kita makan daging saudara sendiri dalam kondisi sudah menjadi bangkai. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan faqaritumu. Apakah
salah seorang di antara kalian sudi, daekte gitu, mohon suruh orang Sunda mah, memakan harta, memakan daging saudaranya sendiri dalam kondisi sudah menjadi bangkai. Pakarihtumu, mestinya kamu merasa jijik dengannya, merasa tidak senang, merasa benci. Jadi bencinya kita terhadap menggibah sesama muslim yang mulanya mungkin berawal dari prasangka buruk itu harus seperti bencinya kita untuk memakan, untuk mengkonsumsi daging bangkai. Wattaqullah, innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha pengasih. Dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini ada beberapa hadis yang dicantumkan oleh musannif. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Malik dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhann, fa inna dhanna aqdabul hadis." Hati-hati kalian dengan buruk sangka, dengan sahwa sangka. Fa inna dhanna aqdabul hadis. Karena sahwa sangka itu, apalagi sudah buruk sangka itu adalah aqdabul hadis, sedusta-dustanya ucapan. Ucapan yang paling dusta itu adalah su'udzan. Wala tajassasu, jangan mencari kelemahan, mencari aib yang lain. Wala tahassasu, tadi sudah saya sampaikan, tajassus dengan tahassus. Wala tanafasu, dan jangan saling mendahului. Nah, jangan saling mendahului dalam artian bukan mendahului dalam kebaikan, tapi mendahului saling mendahului untuk menjadi kontestan dalam satu hal yang melahirkan persaingan yang tidak sehat. Misalnya, ya maaf ini. Misalnya kita di organisasi, jangan saling mendahului lah, gitu. Alangkah baiknya kita meminjam istilah di jalan tol itu ya. Sesama bus damri dilarang mendahului misalnya. Ini kita juga sesama kaum syarikat Islam dilarang saling mendahului dalam hal-hal yang tidak baik. Lain lagi dengan masalah yang baik. Kalau masalah yang baik justru agama menganjurkan fastabiqul khairat. Silakan beristibak. Silakan bermusabaqah, berlomba dalam kebaikan. Fal yatanafasil mutanafisun. Hendaklah orang-orang yang berkontes ikut berkontes dalam hal-hal kebaikan. Ikut bersaing dalam hal kebaikan. Tapi yang dilarang adalah berlomba dalam hal-hal yang bersifat keburukan. Termasuk salah satunya adalah berlomba dalam suudzon. Nauzubillah min dzalik. Wala tahasadu, jangan pula kalian saling hasad, saling dengki, saling menjatuhkan, saling mencemooh. Wala tabaghadu, sananya janganlah kalian saling membenci. Saling membenci. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Saling membelakangi, tadabur itu saling menduburi ya. Saling memberikan dubur gitu. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Tetapi pesan moral ultimatum akhir Rasul adalah wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, karena innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin adalah bersaudara. Selanjutnya, untuk memelihara persaudaraan, andai di antara kita terlanjur melakukan satu kesalahan, termasuk kita terjebak dalam suudzon, misalnya berburuk sangka, segeralah kita bertaubat, karena Rasul menyebut la yahillu li muslim ayyahjuru akhahu fawqa salasati ayyam. Tidak halal. Tidak halal itu artinya haram tentu ya. Tidak halal bagi seorang muslim ayyahjuru akhahu, menjauhi saudaranya fawqa salasati ayyam, melebihi 3 hari. Jadi kalau terpaksa nih mau jauh-jauhan, mau gap-gapan ya, jangan lebih daripada 3 hari. Oleh karena itu, jika kita di satu organisasi ada perbedaan, ada perselisihan, bisa jadi juga ada pertentangan, minimalkanlah 3 hari sudah berlalu. Maka rekonsiliasi itu sangat penting. Dan rekonsiliasi yang benar adalah tentu rekonsiliasi yang sampai ke hati.
Karena apa yang datang dari hati akan diterima oleh hati. Sementara apa yang datangnya cuma dari lidah saja, hanya akan sampai ke telinga saja. Tidak bisa sampai ke hati. Dan kita membutuhkan rekonsiliasi dari hati yang sampai pula ke hati. Ketika hati dengan hati bicara, berbentuklah, keluarlah ucapan, keluarlah qaul yang disebut dalam Al-Quran. Qaulan baligha, ucapan anu sampaikan hati sanubari. Ucapan anu sampaikan hati kita yang paling dalam. Dan itu yang kita butuhkan. Wabillahi rahimakumullah, untuk menutup tausiah pagi ini, baiklah, saya akan menyampaikan kiat dari Rasulullah SAW agar kita bisa menghapus dosa suudzon, alias membalikannya dengan berhusnudzon. Berburuk sangka diganti dengan berprasangka baik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Ibnu Majah dan Al-Bazzar dari Harisah bin Nu'man radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, Rasul mengatakan, salasun lajimatun li ummati. Ada 3 perkara yang mesti, yang pasti bakal terjadi, bakal kealami ke umat kaulah. Akan dialami oleh umatku 3 hal ini. Lazimat, mesti itu. Pasti, setiap kita bakal mengalami hal itu. Apa yang 3 itu? Yang pertama kata Rasul adalah at-tiyarah. Yang kedua al-hasad. Dan yang ketiga adalah su'udzan. Ada 3 hal yang pasti bakal terjadi dalam kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan seorang mukmin sekalipun. Pertama, tiaroh. Apa itu tiaroh? Tiaroh itu asal dari kata toir ya, yang artinya burung, manuk. Artinya tiaroh itu salah satu kepercayaan yang dihubung-hubungkan dengan burung. Tiaroh. Orang-orang Arab jahiliyah dulu, masuk jahiliyah sekarang, jika mau melakukan satu keperluan yang dianggap penting, mereka melepaskan burung. Misalnya mau pergi berniaga, atau mau pergi dalam satu tugas, melepaskan burung. Dan kemana burung itu terbang, itu dijadikan satu petunjuk. Misalnya, jika burung itu terbangnya ke arah kanan, mereka artikan sebagai keberuntungan. Atau jika burung itu terbangnya ke arah atas, mereka juga artikan itu sebagai sebuah keberuntungan. Sehingga berniaga itu harus dilaksanakan hari itu juga. Tetapi jika burung tadi perginya ke arah kiri atau menukik ke bawah, mereka anggap itu pertanda sial. Jadi dengan kata lain, yang namanya tiaroh itu adalah anggapan sial. Seperti halnya penduduk Antiokhia ketika didatangi dakwah oleh utusan Nabi Isa alaihissalam, mereka mengatakan mereka mengatakan inna tatayyar nabikum. Kami menjadi sial gara-gara kehadiran ente-ente ini. Gara-gara kehadiran kalian ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, innama ta'irukum ma'akum. Sesungguhnya sialnya kalian itu disebabkan ulah kalian juga. Jadi yang namanya tatayur, dan ini menjadi bahasan, satu subbahasan di islah akidah ya, di majelis syar'i ini, adalah anggapan ketika kita menganggap sial sesuatu dengan pertanda-pertanda buruk. Ini tidak bisa lepas dari umat kami. Masih percaya ini tahun apa, sio apa tahun ini, akan begini, akan begini. Itu lebih mendekati kepada perdukunan. Maka oleh karena itu, pantas tiaroh itu dilarang dalam hukum akidah Islam. Yang kedua, yang tidak akan hilang itu al-hasad. Perasaan hasud. Masya Allah. Saya kira tidak berlebihan jika saya menyimpulkan bahwa hasud ini penyakit yang paling sulit ditanggulangi, sekalipun bagi seorang ustadz sekalipun. Maaf ya. Mungkin seperti saya ini bukan memvonis, tetapi yang namanya hasud itu di ulama sekalipun ada. Hasud merasa dia tersaingi dengan temannya, bahkan yang tadinya teman menjadi rival, yang tadinya mitra sekarang kadang-kadang menjadi lawan.
Ini perasaan hasud ini dilatar belakangi dengan ketidaksenangan melihat orang lain maju dan keinginan untuk senantiasa melihat orang lain itu susah dan di bawah kita posisinya. Dengan kata lain, yang namanya hasud itu adalah senang ketika melihat orang susah, tetapi susah ketika melihat orang senang. Ini penyakit yang mesti, kata Rasul, tidak bisa hilang dari umatku. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari perasaan hasud ini. Dan sebagaimana yang sering disampaikan para mubalik kita, bahwa hasud bisa menghanguskan kebaikan yang kita kumpulkan, sebagaimana si jago merah melalap kayu bakar yang kering. Dan yang ketiga yang berkenan dengan kajian kita pada pagi ini, yang tidak bisa hilang itu adalah suudzon, berburuk sangka. Pasti kita pernah berburuk sangka, hatta terhadap istri kita sekalipun, hatta terhadap bawahan kita sekalipun, hatta seorang bawahan terhadap atasan atau terhadap pemimpin pun, kadang-kadang kita terjangkiti penyakit yang namanya suudzon. Semoga Allah memaafkan kita sekalian dari kelemahan iman dan kelemahan perilaku kita. Lantas ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasul, ma yudhibuhunna ya Rasulullah mimman hunna fi. Rasul, jika memang 3 hal itu mesti menimpa umatmu, menimpa kami, apa yang bisa menghilangkannya wahai Rasul, sehingga kami bisa menghilangkan hal-hal yang buruk itu. Rasul dengan penuh kasih sayang, dengan penuh santun terhadap yang bertanya dan terhadap kita tentunya menjawab, idza hasadta fastaghfirillah wa idza dhananta fala tuhaqqiq wa idza tatayyarta famdi. Jawaban Rasul singkat tapi mengandung pengertian yang sangat akurat. Pertama, apabila kamu berlaku hasud, fastaghfirillah, istighfarlah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang hasud harus istighfar kepada Allah? Karena hasud itu dimulai dari perasaan meniadakan Allah, menganggap bahwa Allah itu tiada, sehingga dia berhak memvonis orang lain, dia berhak mengatur-ngatur orang lain. Oleh karena itu, ada hubungan antara dosa hasud yang dilakukan manusia terhadap sesamanya dengan kelalaian kita terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, idza dzananta fala tuhaqqiq, apabila kamu punya satu sangkaan, jangan dianggap benar itu. Jangan lalu mendalam dalam hati itu. Si anu begini-begini, kita cairkan saja. Mungkin tidak benar itu. Apalagi ketika kita mendapatkan satu informasi di media sosial yang belum tentu kejelasannya, belum pas, kita tidak boleh men-share-nya, kita tidak boleh mempercayai begitu saja. In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Pesan Allah, ketika datang berita fasik kepadamu, tabayyunlah, cek and recheck lah. Antusibu qauman bijahalah. Kalau tidak begitu, kalian akan menghukumi suatu kaum dengan kebodohan dirimu sendiri. Dan ini sangat fatal. Dan ini salah satunya adalah karena suudzon kita, karena kurang baik sangkanya kita terhadap berita itu, atau terhadap kebenaran berita itu, atau terhadap orang lain yang menjadi objek dalam berita itu. Dan terakhir, wa idza tatayyarta famdi. Apabila engkau mengalami satu tanda-tanda tatoyur itu, famdi, lewat saja. Jangan dipercaya. Ada orang yang merasa terbebani dengan mimpinya. Saya mimpi begini, sehingga untuk melaksanakan aktivitas pun dia jadi tersendat adanya. Niat yang baik pun dia batalkan karena adanya mimpi-mimpi yang dia rasa membawa kesialan. Maka kata Rasul, famdi, lewatkan saja. Tidak perlu jadi pikiran, tidak perlu dimampirkan ke hati, dimasukkan ke hati. Demikian ihwafillah, kaum syarikat Islam dan kaum muslimin, pendengar Salam Radio dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Rahmat dohir dan rahmat batin. Rahmat dohir yang senantiasa kita harapkan adalah kebarokahan rizki dan kesehatan jasmani di keluarga kita. Dan rahmat batin tentu adalah kesehatan rohani kita, termasuk terpeliharanya kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Salah satunya adalah dari sifat suudzon. Mudah-mudahan Allah membimbing kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa berprasangka baik
baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, juga terhadap sesama manusia, terutama sesama muslim. Salam kebaikan, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kaum syarikat Islam, kepada pemimpin dan warganya, dan bisa melaksanakan Islam seluas-luasnya dan senyata-nyatanya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam bergerak dan berjuang untuk nusa dan bangsa berasaskan dinul Islam, sukseskan pembangunan menuju kesejahteraan. Quran dan Sunnah pedomanmu, maju terus pantang mundur. Quran dan Sunnah landasanmu, maju terus pantang mundur. Ayo syarikat Islam bergerak dan berjuang untuk nusa dan bangsa berasaskan dinul Islam, sukseskan pembangunan menuju kesejahteraan. Quran dan Sunnah pedomanmu, maju terus pantang mundur. Quran dan Sunnah